More Than Football. Porsalang bakalan ngebuka tour Old Trafford buat kalian yang masih pengen penasaran ya datang ke Old Trafford walaupun keadaannya lagi kayak gini. Tapi yang pasti kita bisa bilang beda dengan yang lain. Kita kemana aja, Pet, turnya? Kita tour ke Old Trafford-nya tentunya, pertandingan melawan Tottenham Hotspur Di tanggal 7 Februari. Sehari sebelumnya kita akan adakan Old Trafford Tour. Jadi melihat stadium tour, melihat piala-piala yang begitu banyak milik Manchester United. Yes. Besoknya setelah pertandingan, kita akan main-main ke Liverpool, uji nyali. Pakai baju Manchester United di Idenya Liverpool. Patrick nih. Ya. Ya intinya kalian bisa nikmatin tuh yang namanya Northern Quarter ya kalau di Manchester, terus Bishop Place, standarnya kayak gitu. Tapi ada juga nanti kunjungan ke beberapa tempat yang memorable buat Manchester United sendiri yang mungkin nggak ada di tur-tur yang lainnya, bener nggak? Intinya di Porsalang kita adakan tour yang unik. Jadi dan cuman gue peringatkan aja. Apa? Kalau mau ikut tour Old Trafford-nya Porsalang, sebelum berangkat, saya sarankan untuk kardio dulu, ya latihan. Karena ketika kita di Liverpool dan ketika kita ke stadion Manchester City, kita akan brutal. Iya. Pakai baju MU, oke? Tapi nggak itu aja. Di hari ke-7, karena kita turnya 7 hari kan ya, seminggu, kalian akan ada dikasih pilihan buat mau lanjut nonton bareng teman-teman. Kita juga ada teman-teman ya di sana ya. Fans away Red Army di Stadion Hill Dickinson versus Everton. Jadi buat kalian yang pengen banget ngerasain away games. Jadi home away juga, join bareng kita. Cuman ada di Porsalang. Dan gue kan berangkat ke Inggris itu menurut lo mungkin gila gue nggak mungkin bisa berangkat. Jangan berpikir begitu. Ini kan rencananya di bulan Februari. Ini toh masih di bulan September. Ya masih ada waktu lah. Dan kita juga membuka program lu bisa nyicil. Ya, jadi lu bisa cicil sampai sebelum hari keberangkatan. Jadi lu misalnya lu beli rokok nih ya, harga 50.000, 45.000 kan mahal tuh rokok ya, sehari. Bisa dicicil. Artinya 10 hari kan lu udah dapet 500.000 tuh. Berarti sebulan lu bisa dapat 1,5 juta kan? Nah, lu cicil, lu masukin tuh 1,5 juta jadi kurang. Enggak dong. Ya paling kan nabung lah ya. Nabung, ada chance buat. Iya, 1,5 juta. Udah gitu kontrakan nggak usah bayar aja dulu. Gitu ya. Itu nanti buat selengkapnya hubungin aja, nanti ada nomornya kita kasih di layar kalian bisa catat dan dipersiapkan buat perjalanannya. Yuk, Oke? Kita ke Old Trafford bersama. Let's go. Bumper. Kembali lagi di Porsalang bersama saya Patrick dan saya Raymond Taylor. Untuk episode ini mungkin yang keluar adalah Patrick yang agak serius. Setiap kali MU kalah. Enggak, biasanya gue marah-marah. Tapi ini gue nggak marah. Oh, jadi mau serius nih, rada serius. Nah, gue mau rada serius. Sebelumnya kita juga mau minta maaf atas nama segenap kru Porsalang. Karena di video terakhir emang ada kendala teknis. Audio, bukan cuma audio doang. Jadi akhirnya kita rilis di hari Minggu justru ya, di Minggu siang Minggu pagi ya? Minggu pagi ya kalau nggak salah. Ya intinya kita minta maaf. Kita akan terus berbenah, kita akan perbaiki. Yang pasti masalah-masalah teknis ini juga sedang dipelajari sama kameramen Arsenal kita, sama Minpor juga. Jadi semoga ke depan nggak ulang lagi. Itu aja ya. Kalau gue bilang ini adalah sebuah gerakan pemberontakan dari kameramen Arsenal. Dia menang anjing, mau berontak gimana, dia lagi seneng. Ya makanya. Dia pengen ngerusak mood kita. Oke, Manchester United versus Manchester City. Oh, terbalik. Manchester City versus Manchester United yang udah kalian tonton dan hasilnya memang
jomplang dengan harapan semua orang, dengan pemain-pemain baru yang sudah datang, yang mereka dengan rela tidak memilih klub lain, datang ke Manchester United dengan gaji mungkin tidak semewah yang ditawarkan juga sama klub lain, tapi yang terjadi adalah, ya kalian bisa lihat sendiri lah kemarin, Bumo udah bener-bener jadi pemain Manchester United. Intinya di gol pertama udah nggak bisa lagi nyalain kiper. Udah nggak bisa lagi. Nggak, gini Mon. Ini tadi gue bilang kenapa gue mau serius dulu yang ini ya. Ntar dulu. Bukan masalah itu dulu. Belum, itu nanti. Itu gue butuh waktu untuk renting nanti. Oh. Cuma kan tadi lu bilang kita nggak nyalain kiper, kita apa. Tapi gini, ketika lu menonton pertandingan tersebut, ya saran gue satu, coba secara objektif lu nontonnya, tuh ya. Karena menonton bola itu sebenarnya sebuah hiburan, ya sebuah hiburan. Tapi bagi kami ini kan memang salah satunya memang pekerjaan kami ya. Kami menganalisa pertandingan tersebut. Betul. Nah, ketika menganalisa itu di Poros Halang khususnya, kita memberikan kepada kalian fakta. Mungkin dikemasnya kadang-kadang dengan bercanda, tapi yang kita kasih adalah fakta setelah kita menganalisa pertandingannya. Bukan clickbait, ya. Kita nggak jualan clickbait. Kalah ya kalah, menang ya kita rayakan, kan gitu. Karena dasarnya kita ini, gua sama Emon khususnya, kita bersama Pak Prot dan Minpor, kayaknya setengah dari kru kita ini memang hampir semuanya kita berasal dari komunitas. Jadi kita itu bukan berasal dari seorang pundit komentari yang the love for the game itu hanya just for the commentary, just for the money lah istilahnya ya. We do it because we do love the club, ya. Dan clickbait itu nggak ada di istilahnya kami, oke? Gimmick ada, tapi gimmicknya juga bukan gimmick clickbait. Nah, yang gua mau sampaikan di sini sebelum kepanjangan gua ngomongnya, ketika kita nonton pertandingan tersebut, kalau lu menyalahkan sistem, sorry to say, you don't understand football, ya. Kalau lu mengatakan Amorim cuma main 3-4-3 dan it doesn't work dengan 3 back, I'm sorry, you don't understand football. Yang diturunkan memang formasinya adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3 menurut kalian. Tapi sistem yang dijalankan itu kan bukan 3-4-3. Kalau kalian bilang nggak, mana plan B-nya, mana ininya? I'm sorry. Ketika kita lawan Fulham, kita main transisi ke 4-3-3. Ketika kita kemarin lawan City, kita bermain dengan transisi 5-4-1. Ketika kita ngelawan Burnley, kita main 4-4-2 flat. Jadi jangan kemakan clickbait dari pundit-pundit yang non-MU juga, bahkan yang MU ya memang nggak ngerti bola kalau gue bilang. Dasarnya itu keras, Patrick. Itu adalah formasi yang dikasih pertama, tapi di dalam pertandingan itu ada berubah. Bukan berarti gue membela Amorim 100%, tidak. Ada fleksibilitas. Dia memang, gue setuju, Amorim harus bisa fleksibilitas, harus bisa fleksibel. Harus bisa lebih fleksibel. Fleksibelnya apa? Ketika lu melakukan transisi itu bisa terjadi dengan baik kalau pemain-pemain itu ada di posisi yang tepat juga. Sayangnya episode yang kemarin itu kurang jelas audionya mungkin ya. Tapi kita mengatakan bahwa, gue khususnya mengatakan pada waktu itu dan Emon juga, gue pengen lihat nih, kebetulan Kunya lagi cedera. Ya udah Ruben dimainkan, Bruno dimainkan di posisi yang memang yang posisi dia 10. Tapi itu tidak terjadi kemarin. Dia kembali lagi dimainkan di posisi yang memang dia tidak nyaman dan tidak efektif. Ketika lu meletakkan Bruno Fernandes di posisi 6, sementara dia adalah creator utama lu di tim itu, ya tim itu nggak akan jalan, serangan itu nggak akan terbuka. Ketika lu meletakkan dia di 8 sebagai transition, itu tidak jalan. Oke, transisi lu jalan dalam arti jalannya cuma sampai ke tengah, tapi tidak menyelesaikan kreativitas di depan. Padahal lu bisa banget meletakkan Bruno di situ. Amat yang di episode yang gagal suara itu, gue juga katakan Amat dicadangin dulu atau dimainkan dari wingback. Tapi itu kan nggak terjadi. Jadi kalau dibilang kita nggak mengkritik Amorim, nggak, kita tetap mengkritik Amorim. Cuman kalau lu bilang system doesn't work, itu lu kemakan sama clickbait pundit-pundit yang mau jualan YouTube-nya, jualan personal branding image-nya, whatever lah ya. Tapi bagi gua, you need to understand, football is not just
apa yang lu lihat terus yang lu dengar dari pundit-pundit komentari, you need to learn the football. Bagus. Ya curhat. Gue curhat dulu. Tapi ya gue. Kalau ada yang mau komen try more silakan. Kalau lu bilang tadi mungkin pilihan di tengah, kenapa Bruno? Itu menjawab ketika Maino masuk. Iya. Dia berhasil, makanya gue bilang. Mungkin ada penilaian-penilaian tertentu yang ketika di latihan yang tidak dilihat ketika di pertandingan. Ya di situ yang gue bilang tadi Mon, bahwa gue mengkritik Amorim untuk itu. Iya. Lu punya Maino yang lu bisa mainkan di posisi Betul. 8. Kalau Maino sebagai 6 gue juga nggak setuju. Karena ini anak memang nggak disiplin. Iya. Tapi kalau di 8 dia bisa. Lah itu yang lu press si Bruno ke depan. Ya itu balik lagi ke statement gue ketika kita di atas panggung kemarin. Kita tetap butuh satu orang pemain tengah yang sekali Casemiro tapi umurnya nggak kayak Casemiro. Betul. Kan gitu kan. Cuma yang kemarin kita udah sempat bahas siapa aja tuh. Martin Hillman, bahkan si Stiller juga masuk, Adam Wharton yang gue juga nggak begitu yakin, bahkan kemarin mau beli Baleba yang menurut gue juga mungkin bukan pemain yang tepat itu Carlos Baleba atau si Ederson. Banyak gitu yang muncul atau si Gabriel Sara dari Galatasaray. Maksud gue lo lebih butuh itu daripada kiper. Toh kalau misalnya kiper keluar, kiper ketiga bisa naik nih tim dari reserve. Kalau statement, cuman ya udah maksud statement yang lainnya gue setuju, yang bagian kiper gue nggak kurang setuju. Cuman gue kan gue pertimbangan duit. Gue setuju banget bahwa midfield kita memang perlu diperbaiki. Cuman gini, we work with what we have kan gitu. What we have right now sebenarnya juga nggak jelek-jelek amat. Benar. Jadi tinggal Amorim ini memang keras kepalanya, ini yang gue maksud bukan maksudnya. Kalau lu mau pakai sistem lu silakan, dan gue dukung. Gue lihat kok memang udah membaik. Kalau ada yang bilang apaan masih kayak gitu-gitu aja, really bro, lu tonton deh musim lalu seperti apa berantakannya kita dengan apa yang sekarang terjadi. Itu udah ada progres. Progresnya itu nggak terlalu signifikan, memang. Makanya jadi supporter bola itu memang nggak gampang. Mendukung tim yang lagi menangan mah gampang. Mendukung tim ketika lagi hancur itu yang baru disalutin ya. Cuman yang gue nggak suka dari Amorim kemarin itu adalah satu itu yang tadi masalah Bruno yang tadi ya. Yang kedua, gue jujur kaget Luke Shaw yang main. Gue jujur kaget. Karena yang pikiran gue itu yang akan main itu adalah Heaven, kalau nggak pun Heaven, Maguire ya. Why? Gue bukan karena Luke Shaw bukan CB atau apa yang lu bilang. Terbukti kok di zaman Ten Hag Luke Shaw bagus sih. Gue udah bilang dari gue belum ada di Poros Salang. Bahkan waktu gue diundang ke Poros Salang gue bilang kalaupun Luke Shaw main gue nggak suka. Iya. Orang itu mungkin berhasil kalau dia dipasang sebagai wingback. Mungkin berhasil, tapi waktu dia bermain permainan jadi lambat, dia banyak bikin delay waktu, dan kita tahu ketika ada serangan balik pemain cepat dia sama sekali nggak bisa ngejar. Itu yang terjadi di gol pertamanya Haaland kan. Maksud gue udah selesai, ini pemain yang ketika kita butuhkan dia selalu cedera, tapi ketika dia sehat dia ada aja alasannya buat nggak bermain. Lu bayangin ketika dia bilang dia cedera kemarin ya, musim kemarin dia cedera panjang kayak gitu, tiba-tiba bisa main untuk Euro. Iya, maksud gue yang kayak gitu. Ya? Iya, jadi udah gitu loh. Kalau memang lu mau salahin Amorim, ya itu. Iya. Itu menurut gue kesalahan Amorim. Kesalahan Amorim udah. Lu ada pemain yang lebih fit, ada pemain yang lu harus percaya sama tim lu. Betul. Heaven nih bukan pemain kelas. Oke lah dia memang anak baru gitu. Cuman Euro bisa membuktikan kenapa dia enggak. Iya. Kalau emang nggak bisa Heaven ya masih ada Maguire gitu loh. Nah, termasuk kepada kalau lu bilang lagi kita membela Amorim buta, enggak. Gue juga mempertanyakan kenapa Euro ditarik keluar. Gue bahkan di waktu kita nobar gue bilang kan, lah kok malah Euro bukan Shaw yang ditarik keluar? Euro ditarik keluar dan digantikan dengan Maguire. Sementara kita lagi butuh gol, ya. Gue nggak paham apa urgensinya untuk mengganti Euro kepada Maguire. Yeah. Kalaupun memang mau ganti, mungkin mau cari gol dari bola-bola tinggi, tapi betul, lu bisa tarik Shaw. Iya, nggak maksud gue, tapi kalau lo emang goalsnya seperti itu, lo punya pandangan seperti itu,
pemain-pemain lu tuh dari awal pertandingan sampai akhir crossingnya busuk Yap. setengah mampus. Kalau lo bilang Manchester United nggak bisa nguasain pertandingan, lo salah. Ya lo lihat statistik lah. Gua bukan orang yang sekarang percaya sama possession football udah pasti menang, enggak. Tapi itu terjadi. Manchester United nguasain pertandingan. Kalau nggak salah 5-5-4-5, beda sedikit. Tapi apa artinya lo punya position bagus? City itu 45%, tapi semua passingnya on point. Maksud gua dia setiap dapat big chance itu bener-bener arahnya ke gawang semua. Ya itu dia Mon. Kenapa gue Oke. Kalau misalnya lo ngomongin position ball United menang, iya karena mungkin yang tadi gue bilang Luke Shaw kebanyakan delay bola. Cuman perbandingan 450 passing berbanding 300 sekian lah. Itu udah menunjukkan kualitas Manchester City malam itu ya benar-benar nggak main-main. Sedangkan kita punya Mbeumo, kita punya Ahmad, kita punya Bruno, kita punya Casemiro. Maino kurang bagus apa kemarin, dia ngelewatin 3 orang, passingnya juga on point. Walaupun Maino bagus banget kemarin. Penyelesaian Dorgu, gua bukan penyelesaian sih, lebih kayak pemilihan arah bola yang dia kasih ke depan di final third, kenapa dikasih ke Sesko yang udah dijaga 2 orang, Ruben Dias sama Kusanov, terus si siapa namanya Donnarumma juga udah bersiap, kenapa lu nggak balikin ke Bruno? Jadi banyak hal yang menurut gue pertandingan kemarin itu emang apa ya, kalau lo bilang kualitas pemain, iya gue nyalain pemain. Tapi kalau lo bilang bang Amorim juga salah, ya itu tadi yang kita omongin. Dia nggak berusaha untuk fleksibel. Toh di wawancara terakhirnya dia bilang, gue akan bertahan dengan filosofi gue yang artinya gue akan tetap mainkan 3 back di belakang. I'm fine with Gak masalah 3 back di belakang, tapi asalkan lu memilih pemain yang benar, pemain yang bisa ngerti ketika kita dibutuhkan bertahan. Kan kemarin juga sempat 5-4-1 ketika bertahan itu works. Nah kemarin begitu 5-4-1 malah kebobolan sama Haaland. Ya maksud gue salahnya di mana? Ya lu bisa lihat, lu bisa nilai sendiri. Cuman ada beberapa pemain yang kelihatan jelas kayak udah off aja, termasuk Bruno. Ya. Maksud gue kayak gitu. Sebenarnya gini, gue setuju banget dengan statement lo barusan Mon. Dan gue tambahkan, kalau lo tanya kesalahan Amorim paling fatal apa kemarin, kalau gue di 2, Shaw dan Ugarte. Di luar di luar posisi Bruno yang menurut gue juga lo nggak memanfaatkan ketika lo nggak ada Cunha, lo bisa coba nih. Iya. Ya. Ugarte dan Shaw itu betul-betul slow down the tempo. Ya. Bahkan dia ngelakuin blunder Ugarte. Dua-duanya. Nah, ketika lu itu yang tadi gue bilang, kalau dibilang sistemnya Amorim, formasi 3 back nggak jalan, no it does work, it will work. Problemnya ketika sistem tidak dijalankan dengan benar, nothing will work. Yeah. Kita udah pernah nyoba 4-2-3-1 dengan Ten Hag, it doesn't work. Kenapa? Ten Hag itu butuh high pressing. Sama seperti Amorim ini juga high pressing, cuman intensitasnya high pressingnya Ten Hag itu jauh lebih tinggi. Pemain nggak mau ngepres. Waktu itu kita masih punya pejalan kaki kayak Rashford, Sancho. It doesn't work. Udah nggak ada kan? It didn't work. Nah sekarang kita udah nggak punya lagi. Kita punya pemain-pemain gitu. Tapi ketika lu juga nggak fluid dalam transisi, yang dimana Ugarte kemarin lambat banget. Yeah. Oke, dia ball breaker. Tapi dia bukan ball breaker yang juga bisa passing, distribusi bola dengan cepat. Itu yang dimiliki Casemiro. Masalahnya Casemiro sudah tidak lagi semudah yang dulu. Nggak bisa lagi jadi tank yang zaman-zaman Real Madrid. Itu kesalahannya. Lalu Shaw yang seperti lo bilang tadi semuanya, itu gue setuju banget. Slows down the tempo, nggak bisa ngebaca, dan akhirnya blunder juga. Tapi lo percaya nggak? Ketika lo lihat hasil pertandingan, itu yang bikin gue kaget setengah mati. Tapi itu beralasan dengan yang gue jelaskan tadi. Pemain-pemain yang dapat nilainya 7 itu rata-rata pemain tengah sama wingback kita. Yeah. Yang artinya apa? Mereka bagus karena mereka hold down the ball, sehingga mereka terlihat paling dominan. Itu Mazraoui, Bruno, Ugarte bahkan yang ngelakuin blunder dibilang 7, sama Dorgu yang banyak nerima kaki di bolanya, nerima bola di kakinya. Maksud gue dari sini juga udah kelihatan. Ketika bola sampai di tengah, bola nggak bisa didistribusikan dengan baik,
karena pemain City kemarin luar biasa high press-nya gila. Sebenarnya gini, Mon. Kepotong di tengah, Pet. Jadi bola berhenti di situ. Do you know why itu bisa terjadi? Di sini gue akan keluarkan statement ya. Pep Guardiola kemarin menang atas Ruben Amorim secara tactician, ya. Lo tau nggak dia main 4-1-4-1? Iya. Itu jenius gila. Itu jenius. Jenius Lo banget. tau nggak? Kita main di Etihad, Mon. Kita di counter mulu. Iya. United yang biasanya meng-counter lawan, ini kita yang di-counter. Karena ya itu yang gue bilang tadi, high press-nya berhasil dia. Kenapa? Karena Pep tahu dia udah main lawan Amorim itu total kurang lebih kemarin tadi gue cek 4-5 kali. Termasuk yang waktu di Sporting. Jadi dia udah paham banget nih kebiasaan daripada seorang Ruben Amorim. Daripada kenapa kita juga punya possession ball lebih banyak? Iya. Daripada gue paksain, ya udah gue biarin Man United pegang bola. Makanya kita possession banyak. Tapi setiap kali bola itu masuk ke tengah, which is titik kelemahan kita. Karena ya balik lagi tadi posisinya itu nggak tepat. Iya. Orang-orang yang di dalamnya nggak tepat. Ketika kita pegang bola masuk ke tengah itu langsung dikerumun. Itu lagu yang 4-1-4-1-nya dia. Iya. Jadi yang tadi 4-1 ini yang jangka ini ikut naik ke atas. Artinya mereka punya 5 orang Lima orang di pemain tengah. yang standby di tengah. Dan 5 ini mengerumuni seorang Bruno dan Ugarte. Itu kalau lo lihat jelas, yang naik biasanya back yang naik ke atas, biasanya itu tugasnya si John Stones dulu, terus si siapa Nathan Ake. Nah itu kemarin gue ngelihat dia pinter banget. Rodri dijadiin jangkar. Ketika ada serangan di tengah, bola ke Bruno atau bola ke Ugarte atau bola ke Ahmad, itu udah pasti wingbacknya mereka naik. Dibantu sama Kusanov, Ruben Dias, si O'Reilly sama si siapa? O'Reilly sama Doku ikutan ngerumun di tengah. Jadi ya itu yang gue bilang, jadi bola berhenti di tengah. Itu kenapa Bruno, Ugarte, Mazraoui, terus Dorgu, semua nilainya bagus. Dan itu Mon, ketika lu udah dikerumunin kayak gitu ya, katakanlah lolos nih, which is kemarin itu di total kelolosnya itu cuma 2 kali. Mereka siap untuk menerima kartu. Bernardo Silva ketika lolos dari tarik. kiri, Dorgu ditarik. Nah itu gue juga Lalu agak kecewa sama Anthony Taylor sih. Ada tarikan tapi betul. Itu harusnya kan kartu Cuma kuning kan kalau memang aturannya baru. Kalau aturan enggak sih, karena kan pertama karena ini derby pasti akan dikasih warning dulu. Karena kalau terlalu cepat dikasih kartu kuning, takutnya derbynya nggak menarik. Balik lagi jualannya entertainmentnya Premier League. Anthony Taylor wasit yang paling banyak keluarin kartu, 93 kartu dari 2004-2005. Tapi makanya gue bilang, ini balik lagi yang gue juga nggak suka adalah Premier League ini adalah jualan entertainment. Iya. Dia benar-benar takut kalau langsung kartu kuning. Tapi itu maksudnya, jeniusnya seorang Pep Guardiola kemarin adalah ya udah, lu mau pegang bola, gue kasih bola sama lu. Lu bayangin kita main di Etihad, tapi justru mereka yang bertahan. Iya. Itu jeniusnya. Nah itu yang gue bilang, balik lagi, kalau lu bilang kita cuma membela Ruben Amorim dengan buta, tidak. Disinilah butuh fleksibilitasnya daripada seorang Ruben Amorim. You know babak pertama lu diginiin, babak kedua lu ubah dong seharusnya. Ya berarti gua mungkin agak mengcounter pernyataan lu di awal karena lu bilang ada pundit yang bilang Amorim tuh keras kepala, lu nggak setuju. Berarti kan artinya dia keras kepala. Enggak. Dia keras kepala. Ya memang dia keras kepala. Dia keras kepala. Itu bukan itunya yang gua nggak setuju dari pundit-pundit ini. Mereka itu kalau mereka itu kan mengatakan itu untuk jualan konten istilahnya. Kalau gue tuh maunya fans, kenapa kita bikin Porosalan juga adalah mengedukasi. Mengedukasi bukan berarti kita lebih pintar, tapi kita mau sharing dari sisi perspektif yang tidak clickbait, yang benar-benar apa yang terjadi di lapangan. Bahwa yang kemarin itu, ketika lu udah tahu dari babak pertama mereka counter attack lu mulu, ya udah change the system. Changing the system itu sesederhana kemarin sebenarnya adalah Bruno lu majuin ke depan, udah. Maino lu masukin untuk posisi itu. Itu terbukti ketika Maino masuk, itu terbukti bagus. It works. Problemnya adalah itu terlambat dan pemain-pemain seperti Bumo, pemain-pemain seperti Bruno itu udah frustasi duluan, udah capek duluan. It's gone. Tapi ya kalau menurut gue juga dari awal pertandingan entah kenapa sekarang gini, 4-1-4-1-nya Pep bisa berjalan karena dia percaya kemampuannya Haaland.
Haaland bener-bener digantung kemarin di atas. Kalau lo bilang striker gantung ya itu Haaland kemarin. Nah, sebenarnya Sesco kayak begini ya. Lo main 4-2-3-1, lo main 4-3-3. Ya nomor 10 ini nggak usah terlalu banyak Ke depan. overlapping. Betul. gitu loh. Ya udah, ini Dia ada Sesco gantung, nih, ya. ada Sesco nih. Walaupun yang gue sempat kemarin juga komentar jurusnya Sesco yang dia dapat bola terus tap bolanya langsung lewat sisi kanan atau sisi kiri pemain itu udah nggak berlaku lagi. Di Jerman dia luar biasa, dia kayak gitu udah pasti one on one sama kiper lawan kan. Tapi kemarin entah dia ditarik sama Ruben Dias, entah dia di body sama Rodri terus bolanya hilang. Ini anak bener-bener kalau kata Amorim ya, balik lagi pelatih ngerti segalanya. Ketika di latihan dia ngeliat memang kalau dia cara mainnya kayak gini ya nggak mungkin akan susah, apalagi lawan Manchester City. Tapi ya itu gue bilang, lo sebagai temen, sebagai pemain satu tim harus bisa unlock kemampuan anak itu. Haaland bisa kayak gitu. Sekarang gini, waktu City ketemu Arsenal, sukses lo Gabriel, Saliba jagain dia. Entah Gabriel, entah Saliba, pokoknya di body Haaland jatuh, dikejar di body Haaland jatuh. Maksud gue itu yang nggak ada. Kan itu waktunya ketika lo counter attack dibalikin bolanya ke Sesco. Gue mungkin nggak, balik lagi ya, gue mungkin bukan pemain bola yang sejago itu, tapi gue bisa ngelihat Sesco ini punya potensi. Dia dibeli dengan seharga gitu, dia diincar dengan banyak klub, ya harusnya bisa di unlock dong. Ini instead of lo bantuin Sesco, lo sibuk cari bola kaki ke kaki sampai ke dalam kotak penalti. Itu yang gue bilang, kalau semua pemain sampai di pertandingan bahkan besok yang lawan Chelsea ya atau di pertandingan selanjutnya nggak ada yang bisa unlock kemampuannya Benjamin Sesko, ini bakalan buruk banget buat bukan cuma buat Amorim, buat Manchester United. Apalagi kalau di Manchester United nggak ada yang bisa benar-benar ngingetin Amorim kalau stop keras kepala. Lo mesti fleksibel. Yang gue bilang mungkin selama ini pendekatannya cuma dari atas ke bawah, dari pelatih ke pemain. Terbalik, dari bawah ke atas, dari pemain ke pelatih. Nggak ada yang dari atas ke bawah, dari pelatih ke pemain, dari Ruben Amorim ke pemain-pemain sekarang. Gue bilang kalau kita berjalan begini terus, mungkin sebelum Maret kita bahkan udah bisa berjuang. Bahkan sebelum Maret kita udah berjuang menghindar dari zona degradasi. Sebelum Maret gitu loh. Terus sama ini satu lagi menurut gue, kita tuh nggak pernah ada sejarah di mana gue balik dari zaman Alex Ferguson ya. Kapten harus main terus. Lo tahu Bruno itu off kemarin, take out, lo nggak perlu lagi bertahan dengan pemain tengah yang jelas-jelas lo inginkan dia di posisi yang nggak sebenarnya dan dia nggak works. Ganti, harus ada penyelesaian di situ menurut gua. Lo masih punya Casemiro yang menurut gua kemarin mungkin dia lambat tapi dia works. Maino begitu masuk kasih impact walaupun di final third benar-benar nggak ada. Ya artinya kan udah banyak tuh keluar di media kalau ini dalam sejarah Manchester United adalah pelatih yang terburuk. Kita bahkan belum satu musim nih, dia kan belum ada satu musim selesai. Nanti Desember dia baru genap satu musim. Lebih buruk dari siapa pelatih terdulu tuh? Bukan. Kalau lo ingat, lo baca history Man United di tahun 74-75, Tommy Doherty, walaupun dia saat itu prestasinya menghentikan treble-nya Liverpool karena dia juara FA Cup di tahun 75 itu kan. Nah, terus Frank O'Farrell, terus Wilmot Guinness, yang semuanya cuma satu musim dan itu rekor terburuk. Bahkan si Dave Sexton, dia 3 musim kekalahannya juga, kemenangannya juga paling sedikit. Amorim 31 pertandingan masih 7 kali menang. Jadi makanya gue bilang 8. 7. Kalau misalnya semua masalah ini belum diselesaikan, termasuk yang gue bilang tadi, nggak ada orang satupun event management, nggak ada yang bisa bilangin, Bruv,
lo saatnya mungkin agak sedikit tweak. Lo udah nggak bisa lagi maksain filosofi lo ketika kita lagi ketinggalan. Oke. Lo juga nggak bisa maksain ketika kapten lagi off, lo paksa terus dia bermain. Lo paksa dia di posisi itu. Yang gue bilang tadi, kita mungkin di bulan Maret lupain deh yang namanya masuk ke zona Conference League di klasemen posisi 6 atau 7. Sebenarnya gini, ini juga untuk, kan kita udah secara nggak langsung tadi nge-review pertandingan tadi malam ya. Yeah. Sebelum buat keluarkan statement gue ini, bagi yang masih mempertanyakan kenapa gol Haaland stand padahal dia offside, itu mah read the book again lah. Itu karena dia dapat bolanya itu di half-nya mereka sendiri, jadi itu tidak terhitung dari nggak terhitung offside. penalti sih. Offside. Nggak terhitung offside ya. Nah sekarang kalau misalnya masalah Ruben Amorim ini, kita udah sama-sama paham bahwa dia memang agak keras kepala, bukan agak lagi, memang keras kepala. Oke, dan dia sendiri menyatakan kemarin bahwa ketika gue nggak akan ubah filosofi. Gitu. Kalau memang mau lu ubah sistemnya ya udah ganti orangnya katanya kan. Dan banyaklah yang digoreng dari statement itu. Ada yang mengatakan bahwa dia pengen dipecat supaya dia dapat pesangonnya, apa semua bla bla bla. Ada yang ngomong ABC. Terserah mau masing-masing kalian, perspektif kalian mau seperti apa. Tapi bagi gue lihat dari sisi bisnis aja, Mon. Ya. Pebisnis yang sukses itu rata-rata karena mereka keras kepala. Mereka percaya dengan sistem mereka. Mereka jalankan. Mereka percaya dengan rencana mereka ya. Dan seperti Amorim juga ketika dibawa oleh Omar Barada, dia sudah menyatakan bahwa ini yang mau gue lakukan. Omar Barada buys into the system. Dia menyetujui. Dan kemarin juga manajemen MU langsung menyatakan bahwa mereka mendukung Ruben Amorim, bahkan setelah kekalahan kemarin. Karena dari awal udah diberi target. Musim ini targetnya Ruben Amorim itu adalah minimal harus masuk ke 6 besar. Itu udah target yang realistis. Menurut mereka. Dan manajemen nggak bisa gue salahin kali ini. Karena mereka udah kasih target dan mereka sudah mendukung Ruben Amorim dengan pembelian. Belum semua, mungkin tapi nanti sudah. di Januari ya. Mungkin nanti di Januari. Jadi sekarang gini, bagi gue Ruben Amorim sedang menjalankan pekerjaannya. Dia cukup sukses dalam satu hal untuk saat ini. Yang kalian selama ini teriak-teriak si Marcus Rashford nggak bagus, Sancho gini, Garnacho keluar, Onana bahkan yang udah keluar. Itu sudah dibuang semua. Dan untuk proses ini menjadi sebuah tim yang benar-benar tim, itu butuh waktu. Kalau kalian sukanya instan, trust me bro, Manchester United bukan tim yang buat lu dukung. Trust me. Mendingan cari tim yang lain. Kenapa? Karena ini butuh waktu lama. Sakit lu itu udah berbelasan tahun, hampir 20 tahun. Enggak lah, ya masih belasan tahun lah. Tapi ini udah belasan tahun sakit lu. Lu kata dengan pembelian satu transfer window, semua penyakit 11 12 tahun 3 terakhir ini hilang. Get real, ya. Kalau memang lu mau mendukung Manchester United, I'm here with you. Tapi dengan lebih realistis, bahwa penyakit ini harus diselesaikan satu persatu. Masalah toxic player sudah keluar. Sistem lagi dijalankan. Kenapa dia bolak-balik ngotot bagi kalian yang nggak paham, kenapa dia ngotot, gua mau main ini? Karena dia lihat, pemain gua aja yang sekarang ini, dengan sistem yang gua kasih 1 biji ini aja lu gak paham-paham. Kalau gua kasih 2-3 sistem yang lain, lu makin bego. Tapi makin bego. Tapi maksudnya mungkin keras kepalanya adalah ketika dia lagi tinggal, ya lebih fleksibel sedikit. Itu gua setuju. Tapi kalau dengan sistem yang dengan formasi dan sistem, ya emang begitu. Ada istilah bisa karena biasa. Ya, lu menjadi master karena lu memang ahli di situ. Itu yang diinginkan oleh seorang Ruben Amorim. Tapi bang, kita kalahan mulu. Ya so what? Emang udah terlanjur basah, lu mandi sekalian. Lu rapiin. Yang penting kan dia udah dapat target. Kalau targetnya nggak tercapai, kita sebagai fans juga bilang, lu nggak nyampe target lu. Manajemen juga udah bisa bilang, lu nggak capai target lu out. Mungkin akan lebih mudah. Banyak orang bilang, udahlah, emang nggak works nih, keluar aja ya. Karena dia bukan yang setiap hari keluarin duit nonton di stadion. Mungkin bolos kerja, bela-belain sampai malam, besoknya telat entah apa, ya mungkin bukan orang itu.
Ya artinya kan kalau yang lu mengeluarkan kata out itu berdasarkan itu, artinya lu membawa Lu gampang personal, banget, iya. lu bawa personal problem Paham, lu paham. ke dalam sepak bola. It has nothing to do with that. Intinya keras kepala iya, tapi paling nggak yang kita harapkan lo bisa lebih fleksibel lagi ketika pertandingan berjalan. Ya. Itu aja sih review kita soal derby Manchester di hari kemarin ya. Mesti ini nanti dirilis di hari Selasa. Oke, next gue mau bahas buat pertandingan-pertandingan lainnya. Kalian mau simak, silakan. Simak aja karena nanti di terakhir gua akan mengeluarkan sebuah statement. Arsenal versus Nottingham Forest ini luar biasa. Gila. Kameramen Arsenal gini-gini dia. Gini deh. Cuman ada satu poin yang gue ambil di situ. Kalian kehilangan Odegaard. Gak masalah, iya. Kejeniusan Arteta dia bisa cari pengganti Saka, sekarang ada di Madueke, terus dia bisa mencari pengganti Martinelli, sekarang ada di Eze, luar biasa. Itu dua pemain. Setiap kali Arsenal kehilangan bola, mereka begitu gigih ngejar bola hilang sampai Nottingham Forest bahkan nggak punya kesempatan sama sekali buat lakukan serangan balik, walaupun memang ada chance buat shoot on goal, tapi tetap menurut gua di akhir pertandingan Trossard adalah orang yang penting. Arteta pernah bilang kalau dia mau buang Trossard, dia akan cari pengganti Trossard. Itu bukan pelatih bagus kalau menurut gua. Iya. Kemarin jelas Trossard bermain sangat luar biasa, bisa menggantikan peran Odegaard justru di tengah. Itu aja dari Arsenal. Arsenal versus Nottingham Forest. Oh ya, sama satu lagi pemain yang gua harapkan bisa ngerubah pertandingan ketika dia masuk, James McCarthy-nya Manchester City tidak bisa berbuat banyak, jadi ya mungkin mulai sekarang gue ekspektasi buat pemain-pemain muda akan gue turunin sedikit. Itu aja sih. Terus next, Bournemouth versus Brighton di Vitality Stadium, itu sama-sama 4-2-3-1. Sayangnya Brighton kembali harus menelan kekalahan 2-1. Itu gol Alex Scott bagus banget, dia turning badannya dia, terus dia first time pakai kaki kiri, itu luar biasa. Terus golnya Antoine Semenyo datang dari titik penalti. Menurut gua ini sinyal bahaya buat Fabian Hurzeler yang harus benar-benar adaptasi lagi, karena gua ngelihat sampai sekarang kehilangan Joao Pedro ini belum bisa tergantikan. Bahkan si siapa Giorginio Rutter yang baru dibeli kemarin jauh dari harapan. Jadi menurut gue ini masalah yang harus cepat diselesaikan sama Brighton, yang kita tahu musim lalu dia bukan cuman bikin sulit tim-tim papan atas, tim-tim 6 besar, tapi dia bisa fight untuk berjuang ada terus di papan tengah. Itu aja buat Bournemouth versus Brighton. Next, Crystal Palace, Oliver Glasner lawan Sunderland, yang orang-orang bilang kalau Amorim out, Oliver Glasner. Apa bedanya bro? Dia 3-4-3 juga, nggak bakal berubah itu orang. Tapi itu kemarin itu kalau lu mau ngelihat pertandingan yang kiper betul-betul kiper, ya. itu pertandingan yang luar biasa. Tapi tetap Crystal Palace megang pertandingan secara keseluruhan, karena shoot on goalnya juga 14 berbanding 4. Justru karena itu gue bilang kalau lu mau cari itu, kalau gue sempat nge-tweet, kalau Onana pengen lihat, kalau lu lihat penyelamatan Robin Roos, ya itu tadi Crystal Palace betul-betul menyerang. Robin Roos ini betul-betul menurut gue gila biasa, bro, itu luar biasa. Sunderland ketolong sih. Dan Henderson juga ya Henderson my favorite keeper kan gitu, yang gue sayangkan banget dilepas. Bahkan sebenarnya menurut gue Sunderland bisa unggul karena kayak Granit Xhaka, Adingra, terus Noah Sadiki le minum pemar kan. Itu bermain bagus banget menurut gue, itu pemain-pemain baru yang works buat Sunderland. Jadi ya itu balik lagi ke Brighton tadi, itu akan jadi ancaman kalau mereka si Fabian Hurzeler gak bisa nge-tweak timnya kembali ke performa kayak musim lalu. Jadi Crystal Palace lawan Sunderland itu di Selhurst Park berakhir dengan skor 0-0. Kacamata.
Next, ini juga seru, walaupun nggak ada gol juga tercipta. Everton lawan Aston Villa di Hill Dickinson. Mereka sama-sama main 4-2-3-1, tapi ya itu juga menurut gua salah satu pertandingan yang kipernya Ya itu jago-jago. Itu gitu salah loh. satu yang gue belum menunjukkan bahwa kayak Emi Martinez itu pengen mengatakan ini loh yang Lu lu bisa dapet. salah, Bel. Tapi kan masalahnya kan kita nyari yang muda gitu kan. Nah, balik lagi itu kan Mungkin Januari di Bu Martinez diambil Onana. bisa jadi kan pilihannya tahu. adalah kemarin itu kan adalah masa depan atau quick fix kan. Quick fix itu adalah Emi Ya, Martinez. menurut gua masa depan keputusan terbaik it's okay. ngambil Saint Lemens. Tapi Emi Martinez betul-betul di Aston Villa kita lihat 9 blok, bro. 2 pertandingan terakhir kan tanpa Emi Martinez itu emang mereka hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Emi Martinez ini adalah kunci, ada benar-benar kunci. Jadi Mr. Good Evening juga lu kalau ngomong juga hati-hati. Iya, 9 blok, 19 clearance, Iya. gila sih itu sama 2 kali penyelamatan gemilang. Iya. Sebaliknya Everton menurut gua bagus karena Grealish The Grealish Show itu The kemarin. Grealish Show, impact-nya luar biasa buat Everton. Tapi ya udah, pertandingan berakhir dengan skor kacamata. Next Fulham, Marco Silva lawan Leeds United. Hahaha, gila kalau lu ngeliat golnya, bro. Itu bukan EPL, bro. Gunmunson lu ngeliat gak yang Lihat. corner terus dia coba gini, gol ke gawang sendiri. Tapi ya udah, cuman ya kelihatan lah kelasnya. Gue nggak ngomongin ini ya Sunderland ya, ini mulai kelihatan kelasnya Leeds yang datang dari Championship tiba-tiba ketemu tim sekelas Fulham yang menurut gue kekuatannya masih di back sih, masih di Joachim Andersen, Sander Berge, terus Kevin Bassey, Kenny Tate, gila sih itu kalau bisa ada satu orang aja yang diambil sama United mungkin akan jadi bagus gitu, mungkin siapa yang keluar? Luke Shaw gitu kan. Lu dapat Kevin Bassey gila luar biasa. Itu Fulham lebih dominan. Skor berakhir dengan kemenangan Fulham di Craven Cottage dengan skor 1-0. Next. Nah, ini juga yang jadi perbincangan hangat. Karena tinggal Sesko pembelian yang menurut orang luar biasa belum mencetak gol sama sekali. Newcastle United versus Wolverhampton di St. James Park. Akhirnya 1-0 ya. Itu yang gue bilang, dalam waktu singkat, pemain Newcastle United bisa unlock kemampuannya striker, pemain barunya, Nick Wolter-Matt. Passing on point, dia kan keunggulannya ketinggian badan gede, enak banget nyeplosin gawang pakai kepala gitu. Maksud gue, itu ada Sesko, kenapa lu dari kemarin tuh passingnya nggak nyampe, sibuk dengan passing kaki ke kaki. Sesko udah berdiri nggak dipassing-passing, itu yang menurut gua itu harus bisa harus cepet diselesaikan, harus cepet bisa dipecahkan as a team. Bukan cuma Ruben Amorim yang mikirin. Pemain pun harus, ya lo tambah jam latihan kayak yang dilakukan David Beckham, kayak yang dilakukan Ditanya aja Cristiano kepada Ronaldo. Sesko, lu pengennya bolanya seperti apa? Iya. Ya percuma ditanya bola seperti apa tapi crossing gak ada yang sampai kan percuma. Kalau lu udah tanya lu jalankan dong pas waktu Iya, pertandingan. ya kayak gitulah. Ya, jadi akhirnya ya tadi gua ngomongin Sesko, pertandingan berakhir dengan kemenangan Newcastle 1-0. Which is kekalahan Wolves lagi, udah 3 kali berturut. Ya, kekalahan yang udah 3 kali berturut-turut. Bahkan kayak pemain Wolves juga menurut gue luar biasa. Kayak Rodrigo, Gomez, Wang Hichan, bisa kok mereka crossing nyampe ke depan walaupun siapa? Nick Pope ya. Itu ya kiper yang luar biasa seperti biasa. Kenapa? Gue nggak tahu, itu yang gue bilang di awal. Mbumo sekarang jadi pemain Manchester United. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ini nggak Jadi bisa kayak menyelesaikan. losing mind gitu loh. Di Brentford passingnya sampai, ketika depan gawang dia tembak langsung jadi chances atau gol, itu yang hilang sama sekali kemarin. Next game West Ham dengan Graham Potter yang harus mengakui kekalahan luar biasa dari Tottenham Hotspur. Gua nggak nonton sama sekali yang itu. Xavi Simons bro, gila bro. Menurut gue ini udah contender, mungkin ya itu gue bilang missing piece-nya dia, bahkan Brandon Johnson jadi nggak main ya karena Mohamed Kudus kan ada di kanan kan. Jadi ya menurut gue
dengan adanya Xavi Simons ini jadi pilihannya Thomas Frank buat ngejalanin 4-3-3 flat kayak waktu dia bikin. Waktu di Brentford dia cuma punya Mbeumo sama si Wissa, Yohan Wissa. Sekarang dia punya Kudus, dia punya Bergvall yang luar biasa kemarin mainnya, terus dia punya Papesar, belum lagi Romero, Van de Ven, itu semua bisa unlock. Van de Ven bikin gol ya, gue liat highlightnya. Iya gila, maksud gue ini tim yang udah datang pelatih baru, dia bisa ngerubah semuanya. Karena menurut gue ketika apa yang dia nggak dapetin di Brentford, sekarang dia punya di Tottenham Hotspur, dimaksimalin. Luar biasa sih. Skor berakhir dengan keunggulan Tottenham Hotspur di London Stadium di kandang West Ham yang lagi hancur-hancuran 0-3. Dan selanjutnya Brentford, nah ini yang seru. Lawan Chelsea. Sebenarnya Chelsea bisa menang itu, 2-1. Ini gue ngelihat pertandingan apa ya, kalau gue bilang dua pelatih berkelas sih. Enzo Maresca. Iya, gue meremehkan banget Keith Andrews dari awal yang kita bahas banget di awal. Ketika lawan tim berat, dia paling pakai 5-4-1, kemarin dia pakai 5-3-2, gila, works anjir. Skor 2-2. Terus Enzo Maresca juga karena kedatangan banyak pemain sayap bagus juga kehilangan si Madueke. Datang Garnacho kemarin main bagus banget kalau menurut gua. Walaupun golnya kesalahan dia golnya Chelsea dapat golnya si Brentford datang dari dia. Cuman ya tetap menurut gua nyawanya Chelsea ada di Cole Palmer sih. Yeah. Cole Palmer masuk di babak kedua udah ngerubah permainan secara keseluruhan. Dan belum lagi impact-nya Joao Pedro sama Pedro Neto sih gila menurut gua. Nah, itu klub yang akan kita lawan besok. Gue ada sedikit keyakinan kalau semua yang tadi kita omongin itu dijalankan. Plus, Ruben Amorim ketika pertandingan ya lebih fleksibel. Ya, coba aja lah, sekali aja. Gue pengen lihat Bruno lu letakin di posisi 10. Toh besok punya lu percaya sama, ya udahlah Casemiro atau... Iya, Casemiro sama Maino lu mainin. Ugarte turun ketika lawan Sunderland, jangan Sunderland, mungkin Leeds kayak gitu-gitu loh. Kita will see how it goes kan gitu. Atau Wolves gitu. Last game of the match. Burnley versus Liverpool. Nih untuk yang ini gue agak komennya cuma satu. Apa? Burnley 2 minggu berturut-turut kalah di menit terakhir. Ya, di menit terakhir dengan penalti. Ya. Yang kali ini yang memberikan penalti adalah Hannibal, ex pemain MU sendiri. Ya itu sebenarnya kalau menurut gue ini anak melengkapi derita fans Manchester United sih. Iya nggak sih? Kita berharap Liverpool seri nih. Nah itu, cuman ada kemarin itu gue sempat baca, sempat naik, cuman tadi kayaknya udah mulai turun nih beritanya, udah nggak terlalu tertarik lagi. Ya ada sempat mikir bahwa Hannibal ini match fixing, karena itu kan pertandingan sebelum MU City kemarin. Gue sempat nonton, itu memang Hannibal tuh begini, betul-betul tangannya, dan itu kelihatan kayak dia tahu kok apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi ya I don't know whether it is not or not, apa benar atau enggak. Cuma maksud gue kasih nama Scott Parker jujur. 2 minggu berturut-turut lu kalah di menit terakhir, literally dari penalti. Cuman yang gue salutin dari Liverpool, mereka juga nggak main bagus-bagus banget kemarin. Gila Pet, nggak mungkin lah. Bukan, mereka bagus dalam arti ya sama aja kayak kita waktu lawan Burnley. Statistiknya udah beda jauh. Memang gila posisinya. Kalau lo mau lihat tim EPL lawan tim Championship ya di pertandingan Burnley lawan bukan bagus-bagus banget yang gimana. Maksudnya sama aja kayak MU juga waktu itu kan kita posisinya lebih besar daripada Burnley. Tapi ini Liverpool 81. Betul, itu gila sih. 81% dibanding 19%. Maksud itu gua, udah kemenangan telak. Arah gue bukan ke sana, Mon. Arah gue bukan ngatain Liverpoolnya. Liverpool deserve to win kalau menurut gue. Iya, deserve to win. Deserve to win. Mau namanya dari penalti salah atau apa, they deserve to win. Sebenarnya kalau kita pun jadi fans Liverpool, ini mah tinggal nunggu gol. Iya. Tapi kan luar biasa Burnley bertahan. Yang mau gue arahin di situ adalah kenapa bukan nggak main bagus-bagus banget, mungkin pemilihan kata gue yang salah. Maksud gue, ketika MU menang kemarin 3-2, itu kan jadi dihebohin banget kan? Iya. Jadi bermasalah banget. I'm telling you, Burnley bisa main. Mereka ngerti untuk bertahan. Dia bagus kok.
Kalau enggak ya Liverpool bakalan mudah nyetak gol. Itu, dan ini mengarah juga nanti ke statement terakhir gue nih, penutup kita. Bahwa Burnley itu juga nggak jelek. Liverpool walaupun mereka menguasai 81%, sebenarnya itu menguatkan statement gue. Bahwa sebagus itu mereka bisa mengontrol pertandingan. Ya. Cuman ya mereka kalahnya dua-duanya ya dari penalti itu aja. That's the only way they lose. Yes. Ya. Jadi menurut gua kualitas Liverpool jelas di atas MU nih. Karena walaupun MU bisa cetak 3 gol, tapi mereka kebobolan 2 juga kan. Liverpool benar-benar bisa menjaga permainan. Iya, 610 passing dibanding 80 itu mah itu bukan pertandingan lagi ya, sebenarnya. makanya gue bilang tadi itu udah pertandingan antara tim IPL sama Championship. Nah makanya, tapi ya itu maksud gue tuh, dan ini gue langsung masuk ke statement penutup gue nanti ya. Bahwa ketika lu, khususnya untuk fans MU sendiri sih, gue bilang, ketika lu mengatakan bahwa MU ini lagi main jelek-jelek banget, enggak juga. Kita udah bermain benar, cuman ya kita kalah kepada, harus lu akuin ya, saat ini MU ini klub papan tengah. Itu harus lu akuin dulu, nomor 1. Ya, jadi dengan ekspektasi. Kenapa gitu? Ekspektasi fans MU ini kan kita harus menang minggu per minggu, week by week. Balik lagi ke statement gue yang tadi, bahwa kita dalam proses transisi untuk memperbaiki klub ini. Memperbaiki ini nggak gampang, nggak cepat yang gue bilang tadi kan. Nah, bukti dari statement ini adalah lawan Burnley. Lu menang Burnley aja kayaknya susah payah. Termasuk gue yang ngomong kayak gitu waktu kita lawan Burnley ya. Tapi setelah gue ngelihat kemarin Liverpool juga kesulitan untuk memenangkan pertandingan tersebut, artinya Burnley-nya emang benar-benar bisa main memang sebenarnya. Dan artinya, lu ngapain panik? 4 pertandingan, ya ini baru 4 pertandingan. Kita kalah 2 kali, yes. Kita kalahnya sama siapa? Arsenal. Bodoh amat kita main lebih bagus atau tidak. Tapi kita kalah lawan Arsenal. Yang memang top contender, salah satu contender untuk juara. Kita kalah lawan City, yang memang contender juara. Walaupun nggak bagus-bagus amat. Tapi kita kalah dengan 2 tim yang memang udah cara mainnya udah top level lah. Bukan masalah cara main, yang memang contender untuk 4 besar. Top flight ya. Jadi lu ngapain panik? Lu seri lawan Fulham, kita kesel banget. But that's a point. Dan Fulham juga membuktikan mereka bisa menyusahkan yang lain juga. Karena ya balik lagi itu tadi yang di awal gue bilang, ekspektasi lu itu jangan sebagai Manchester United yang contender juara, tapi Man United yang memang papan tengah. Targetnya adalah 6. Itu yang gua realistisnya. 6 atau 7 lah masih 6 nggak bisa, karena manajemen udah bilang sama Ruben Amorim harus minimal 6. Jadi itu 1. Lalu lu menang lawan Burnley, which is juga kemarin yang tadi catatannya Burnley di menit 84 tuh main dengan 10 orang sama kiper karena Leslie exactly. Sesusah itu lawan Burnley. Sulit itu ya. Nah udah, kenapa gue bilang sama teman-teman fans MU khususnya ya, kalau lu dibully, lu tuh kan ngamuk sama Amorim karena lu dibully kan. Ngaku aja. Sekarang lu nggak usah panik. Ini baru 4 pertandingan dan jadwal MU untuk musim ini memang dari kemarin juga kita udah langsung bilang berat banget. Setelah ini kita lawan Chelsea, udah gitu kita lawan Sunderland, habis itu kita lawan Brentford, habis itu kita lawan Liverpool. Tapi apa positif dari kita ketemu yang berat-berat ini duluan? Setelah ini kita udah ketemu sama yang ibaratnya bisalah lu menang, bisalah lu ngambil poin. Kalau lu gagal juga di situ baru mungkin lu bisa panik. Tapi kalau saat ini no need to panic. Dan makanya gue bilang tunggu Desember. Dan itu tadi yang di statement awal video ini yang gue bilang, stop listening to pundit yang clickbait. Karena kenapa? Mereka tuh pengen MU ini, kekuatan media sosial itu sekarang udah beda dengan zaman dulu. Ketika lu mulai berisik tentang Ruben Amorim bla 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 bla, itu udah pernah terjadi dengan Ole. Lu sekarang yang udah menikmati Ole kemarin, yang lu kata guru penjas, sekarang lu lihat zaman Ole bener-bener kita bisa main bola. Habis itu kita nggak bisa main bola lagi. Zaman Ralf Rangnick, zamannya Ten Hag, we didn't play ball anymore. Nggak ada. Dan sekarang lawan juga tahu mana manajer yang memang benar-benar bisa ngangkat MU. Ole juga waktu itu udah on the right track, perbaiki dulu semua satu-satu. Sorry, kalau yang non MU pasti mengatakan ini gua halu, bodoh amat. Tapi there's an agenda untuk supaya MU ini nggak naik lagi. Dan itu lo bisa lihat di ESPN FC UK, lo bisa lihat dari Sky Sport. Ada agenda untuk menjatuhkan MU dan jangan sampai bangkit lagi. So, lu paling sebagai gampang fans, dijual soalnya. Ya, sebagai fans,
sebagai supporter, fans mah bodo amat gua, fans mah karbit bagi gua. Supporter MU, lu jangan mau dibego-begoin sama pundit clickbait. Stand with your manager. Sir Alex Ferguson udah memberikan kuncian buat lu. Stand behind your manager. So stand behind your manager. Kalau mau namanya progres itu terjadi, like it or not itu akan butuh waktu. Like it or not itu akan Pasti. sakit. Ya, emang lu ketika mau bikin usaha, lu punya modal, lu langsung sukses. Enggak kan, Bos? Gini Poros deh. Salang aja 6 tahun, kita masih usaha payah. Logikanya Ruben Amorim even belum semusim. Iya. Makanya gue bilang. Dia baru lo lihat, literally baru satu transfer window. iya. Dua lah. Lo lihat nanti di bulan Desember posisi Manchester United ada di mana. Baru kita ngomong. Kalau sekarang ini lu mau diarahin out. Sorry, mendingan lu cari klub lain untuk lu support. Serius gue. Nggak akan kuat lu dukung MU. Liverpool jago, Ya. Arsenal jago. Kalau kata-kata Walaupun kayaknya Desember habis. kalau gue boleh ngambil kata-kata dari Dilan, udah lu jangan support Manchester United. Gua Berat. aja. Biar gua aja yang support Manchester Udah United. itu aja. Gua Patrick, dia Dan gua kameraman Raymond. Arsenal, dan ini Emon, kami Poros Salang. Bye. Manchester is blue. Oh, ngajak ribut.